Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada mata kuliah kalkulus integral dengan topik pendahuluan persamaan diferensial. Oke, mungkin kita review sedikit ya mengenai materi sebelumnya, itu tentang antiturunan ya. Oke. Jadi kemarin itu kita menyebut antiturunan dari fungsi f kecil itu adalah f besar di plus c gitu ditambah c. Tahu kita juga bisa notasikan sebagai bentuk seperti ini ya. Dimana nantinya kita akan membaca ini sebagai integral tentu ya. Integral tentu dari fx gitu ya. Terhadap X. Nah, sekarang kalau misalnya kita artikan gitu ya bentuk antiturunan ini dalam arti lain, yakni dalam turunan, kita tahu bahwa apabila si F besar ini adalah antiturunan dari F kecil, itu artinya turunan dari si F besar itu sama nilainya dengan si F kecil. Nah, kita tuliskan notasi lain dari F aksen itu sebagai df besar per dx. Kemudian kita bisa pandang ini sebagai diferensial x, dimana ya ini bisa kita kalikan kedua ruas dengan dx sehingga kita akan memperoleh dfx sama dengan fx dx. Nah, selanjutnya kita integrasikan kedua ruas ini sehingga kita memperoleh integral dfx sama dengan integral fx dx. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa integral tak tentu dari fx ini tadi itu adalah f besar x plus c. Nah, dengan demikian kita memperoleh bentuk ya integral tentu dari diferensial f itu adalah si f itu sendiri plus c, jangan lupa. Oke, nah sekarang kita lihat ya kasus sebuah kasus di mana di sini kita punya ya, jadi kita diminta untuk menentukan persamaan dalam x dan y yang melalui titik min 1,2 gitu ya. Kemudian jadi kita diminta mencari persamaan itu melalui min 1,2 di mana syaratnya di sini kemiringan dari pada setiap titik ya, pada setiap titik dari si fungsi atau persamaan yang terbentuk itu atau kurva yang terbentuk dari persamaan itu nilainya selalu sama dengan 2 kali absis titik tersebut. Jadi kalau misalnya kita modelkan atau kita pindahkan ke dalam notasi matematika, itu artinya adalah ya di sini kita harus bikin dulu sebenarnya ya pemisalan kita. Misal kita punya persamaan itu adalah y sama dengan fx. Nah, jadi kemiringan pada kurva y itu bisa kita simbolkan sebagai dy per dx dan nilainya sama ya, dan nilainya ini sama untuk setiap nilainya sama dengan 2 kali x gitu karena absis itu adalah x ya. Nah, ini syarat pertama, dan syarat kedua adalah si y ini melalui min 1,2, dimana artinya min 1,2 ini mengartikan bahwa f min 1 itu sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita punya 2 metode. Pertama, metode dengan mendekatinya dengan antiturunan ya. Jadi kita misalkan y itu adalah antiturunan dari g. Jadi kita misalkan bahwa turunan y terhadap x itu adalah gx ya. Jadi ini adalah gx. Maka si y yang sama dengan fx tadi itu dia adalah antiturunan dari gx. Nah, gimana cara menuliskannya dalam notasi bahwa y itu antiturunan dari gx? Ya tentu saja kita mengintegralkan si g gitu ya
yang hasilnya adalah Y, kan gitu. Nah, sehingga kita bisa tulis integral dari G dx adalah Y, di mana integral dari 2x, ya gx tadi adalah 2x, adalah Y. Nah, berdasarkan sifat teorema aturan pangkat, ya, kita bisa memperoleh integral 2x dx itu ya dengan cara, ya, 2-nya kita taruh keluar, x dx, kemudian x ini kan pangkat 1 ya, jadinya 1/2 x pangkat 2 ya. Nah, ditambah c. Sebenarnya ini kalau lebih detailnya kayak gitu ya. Terus kita kalikan 2-nya ke dalam, 2 kali setengah 1, tersisa x kuadrat ditambah 2c. Nah, misalnya ini c1, 2c1, sehingga ini adalah x kuadrat tambah c besar, dimana c besar adalah 2c1. Nah, tadi integral dari 2x dx itu adalah y. Nah, kita udah mendapatkan nih, ternyata persamaan yang mau itu adalah ini ya. Nah, tapi ini masih ada c-nya, ya kan? Nah, nggak apa-apa, kita bisa cek nanti terakhir ya. Yang penting kita udah dapat dulu persamaannya. Nah, sekarang metode yang kedua. Nah, untuk metode yang kedua, kita kita anggap sebagai si dy dan dx ini sebagai dua buah diferensial ya. Jadi ini diferensial maksudnya. Nah, tadi kan dy dx adalah 2x ya. Nah, sekarang masing-masing ruas kita kalikan dengan dx, ya kan? Maka kita akan punya di sini ini kali dx juga. Nah, dx yang ini kan bisa dicoret ya. Yang tersisa adalah dy sama dengan 2x dx. Nah, selanjutnya ini kita integralkan. Nah, tadi ini hasil integralnya kan x kuadrat tambah c ya. Nah, berdasarkan bentuk yang tadi, yang pengantar tadi, kalau misalnya kita mengintegralkan d diferensial dari f, maka hasilnya adalah f itu sendiri. Nah, ini kasus lain ya untuk bisa membayangkan ini. Misalnya kita punya nih integral dari d x, ya hasilnya x itu sendiri. Integral dari dA, ya hasilnya a. Integral dari d sin misalnya, ya berarti hasilnya sin itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu ketika kita punya integral dari y, ya hasilnya y itu sendiri. Nah, dari metode ini kita juga langsung mendapatkan bahwa y adalah x kuadrat tambah c. Nah, sekarang proses yang selanjutnya, karena kita sama-sama mendapatkan y-nya x kuadrat tambah c, kita akan mencari c-nya. Gimana caranya? Tadi ada syarat ya bahwa y itu harus melalui sebuah titik, yakni min 1,2. Maka titik ini kita substitusi ke persamaan yang kita peroleh tadi ya. Di sini mungkin sebentar kita untuk ya berarti ini kan y-nya itu 2 ya kan, min 1 ini adalah x, sehingga kan 2 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah c. Ya, 2 sama dengan 1 tambah c, atau c adalah 1. Nah, kemudian ya udah, sekarang kita bisa langsung substitusi ya ke persamaan awal itu, y sama dengan x kuadrat tambah c. Nah, inilah persamaan yang dimaksud dari soal kita tadi atau kasus kita tadi. Oke, nah sebenarnya mungkin kalau metode 1 ini kita melakukan pencarian y itu menggunakan anti turunan. Nah, pada metode 2 ini sebenarnya kita memanfaatkan persamaan diferensial ya. Karena bentuk yang ini adalah sebuah persamaan diferensial. Karena di sini kita melibatkan dy dx. dy dx itu disebut sebagai diferensial y terhadap x ya kan. Nah, jadi ketika diferensial y sama dengan sesuatu, ya dia akan menjadi persamaan diferensial. Nah, lebih jelasnya kita punya definisi atau konsep ya tentang persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah gitu ya, suatu fungsi. Nah, jadi dia itu sebenarnya suatu fungsi yang melibatkan turunan atau diferensial
dari fungsi yang tidak diketahui. Jadi diferensial yang kita itu kita melibatkan suatu bentuk diferensial dari sebuah fungsi gitu ya, tapi kita nggak tahu fungsinya apa. Nah, contohnya tadi kita kan melibatkan diferensial di sini ya. Siapa diferensialnya? Diferensialnya itu adalah ini. Nah, diferensial dari siapa? Dari Y. Apakah kita tahu Y-nya? Enggak, kita nggak tahu Y-nya apa. Yang jelas kita tahu Y-nya itu adalah fungsi dalam X atau dalam bentuk implisit. Tapi kita nggak tahu. Nah, karena diferensial ini melibatkan fungsi yang tidak diketahui, maka ya itu disebut dengan persamaan diferensial gitu ya. Nah, suatu fungsi yang tidak diketahui tersebut ya, si Y tadi itu, nah itulah yang disebut dengan persamaan dengan solusi persamaan diferensial gitu. Nah, bentuk-bentuknya ya, ini bentuk tadi itu, bentuk dari dx dy sama dengan, oh ini kebalik ya, ini kayaknya ada yang typo. Jadi ini seharusnya adalah dy dx gitu ya, sama dengan 2x atau dy sama dengan 2x. Nah, ini bentuk persamaan diferensial ya, bisa ditulis seperti ini ataupun bisa ditulis seperti ini. Nah, ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial, itu artinya kita sedang mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut. Nah, contoh-contoh PD ya, atau persamaan diferensial itu bisa bentuknya seperti ini, melibatkan trigonometri atau perkalian antara X dengan si fungsi dalam X itu sendiri, atau boleh juga ditulis dengan perkalian antara diferensial Y dan diferensial X ini, atau juga bisa berpangkat 2 ya diferensialnya itu. Nah, sekarang pada topik kali ini kita tidak membahas persamaan diferensial yang aneh-aneh, tapi kita hanya fokus pada persamaan diferensial yang linear ya, yang linear dengan metode penyelesaiannya adalah metode pemisahan variabel atau separasi variabel nanti. Nah, sekarang kita akan bahas metode pemisah variabel. Nah, kita bisa fokus di sini dulu ya. Misal kita punya kasus atau sebuah persamaan diferensial dy dx adalah x kuadrat tambah 3x per y kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, di sini adalah persamaan diferensialnya, bentuk diferensialnya. Nah, yang sini itu adalah variabel-variabelnya gitu. Ada X, ada Y gitu ya. Jadi it's okay kalau ada Y juga di sini. Nah, untuk menyelesaikannya, karena kita metodenya adalah separasi ya, separasi variabel atau disebut juga dengan pemisah variabel, maka artinya kita memisahkan variabel-variabel yang bersesuaian dengan si diferensialnya. Contoh di sini dy gitu kan. Ini berarti dia akan kita taruh bersandingan dengan variabel y. Mana dia yang ini? Nah, berarti artinya apa? Si ini y ini kita kalikan nanti ke sini. Nah, oke, next. Sedangkan si x dx itu dia tentu saja dia harus disandingkan dengan variabel yang ada x-nya. Nah, dengan demikian kita harus mengalihkan si dx ke sini gitu. Nah, soal kita ini tentu saja ada inisial conditionnya, atau kita punya ya kesamaan suatu syarat gitu ya, atau ya initial condition ini biasanya ya disebutnya. Jadi ketika y-nya sama dengan 6, x-nya itu sama dengan 0. Jadi kan kita nggak tahu nih y itu apa gitu kan. Jadi tapi gitu ya, kalau kita ganti x-nya, jadi kita tahu nih y itu kan fungsi dalam x. Jadi kalau misalnya kita punya x-nya 0, kita akan memperoleh y-nya itu sama dengan 6. Nah, itu apa itu f, apa itu y-nya? Nah, itu yang mau kita cari.
Oke, sesuai dengan metode tadi, kita memperoleh bentuk yang ini ya. Bentuk ini. Nah, kan tadi kita kalikan y kuadrat ke sini jadinya, kemudian dx kita kalikan ke atas jadinya ini. Langkah selanjutnya kita integralkan kiri kanan sehingga kita memperoleh ini ya. Jadi ditambah aja ini di kedua ruas. Lalu ya udah kita integralkan. Jadi lakukanlah integral bersesuaian dengan diferensialnya. Karena di sini itu ya karena di sini kita mengintegralkan terhadap y, berarti y kuadrat ini adalah variabel. Berarti sepertiga y pangkat 3 tambah c1. Karena di sini dx, berarti kita mengintegralkannya terhadap x. Nah, ini dia setengah x kuadrat tambah x pangkat 3 tambah c2. Nah, selanjutnya kita rapikan ya, karena tujuan kita tadi mau mencari y ya, solusi ya. Kan tadi tujuannya mau mencari y ya. Tujuan kita kan y sama dengan fx itu apa gitu kan. Nah, berarti tadi yang bentuknya terakhir kan bentuknya seperti ini. Nah, kita selesaikan sehingga muncul y sama dengan. Berarti kan untuk si C1, C2 ini kita pindahkan C1 ke sini sehingga kita punya bentuk ini ya. C1, C2 dikurang C1 kita ganti jadi C besar. Kemudian sepertiga ini kita kalikan kedua ruas dengan 3 sehingga kita punya ini kan kalau dikali 3, ini dikali 3. Jadi kan ini dicoret jadinya 1 ya. Y pangkat 3 aja. Kemudian 3 dikali semuanya ini. Nah, untuk mencari y-nya, ya tinggal kita akarkan, akar pangkat 3. Nah, kenapa di sini jadi k? Karena kan ini ada 3 dikali c ya, yaitu 3c. Nah, untuk menyederhanakan kita kasih simbol baru, yaitu k sebagai konstanta. Nah, bentuk ini disebut dengan solusi umum ya, solusi umum namanya. Kenapa? Karena masih ada k yang belum diketahui. Jadi ini namanya masih solusi umum karena kita belum tahu k-nya apa. Nah, untuk menentukan k-nya kita gunakanlah tools atau senjata kita tadi yang ini, bahwa y sama dengan 6, x-nya 0. Kita substitusi gitu ya, y 6, x 0 ke solusi umum. Ya, kita substitusi ya pada akhirnya ini kan kalau disubstitusi akhirnya dia perolehnya ini 6 sama dengan akar pangkat 3 dari ini kan 0 semua ya, sisa k kan. Jadi di sini kita pangkat 3 kan lagi, 216 sama dengan k. Jadi kita memperoleh, wah ini kenapa 27 ya, apa saya melakukan kekeliruan? Iya ya, sepertinya saya melakukan kekeliruan di sini ya. Atau bisa teman-teman yang sedang menyaksikan ini, kalau saya melakukan kekeliruan silakan di komen ya. Tapi sepertinya iya ya. Jadi harusnya ini adalah 216. Jadi ketika kita ganti k-nya menjadi 216, nah maka inilah yang disebut dengan solusi khusus PD. Nah, ini yang solusi khususnya. Ya, ini khusus untuk y yang melalui 0,6 gitu. Next, kita masuk ke contoh kasus mengenai masalah gerak benda. Nah, ini sebenarnya yang sudah kita bahas juga ya di waktu mungkin kalau materi fisika gitu, kita mengenal ST itu adalah fungsi yang menyatakan posisi benda saat T. Oke. Kemudian kalau V itu adalah fungsi yang menyatakan kecepatan benda saat T, dan AT adalah fungsi yang menyatakan percepatan benda saat T. Nah, biasanya itu kan diketahui ST ditanya VT gitu kan ya, atau AT. Ya, kita bisa menentukan mereka itu dengan cara menurunkan si ST tadi. Ya, dengan kita menurunkan ST, kita akan memperoleh VT. Kemudian kita turunkan juga si VT, kita akan memperoleh AT kan gitu ya biasanya ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita itu punyanya AT, tapi diminta untuk menentukan VT dan ST? Nah, ini kan kebalikan ya. Yang awalnya
Yang awalnya ini yang diketahui, ini tinggal diturunkan, ini tinggal diturunkan. Sekarang kebalikan, ini yang diketahui. Tentu saja kita harus naikin ya, naikin bahasanya ya. Tahu bahasa dalam matematikanya kita harus cari anti turunan kan. Kalau ini adalah hasil turunannya, ya berarti kita harus nyari anti turunan dari si AT adalah si VT. Begitu juga anti turunan dari VT adalah si ST. Itu kalau kita mengistilahkannya sebagai anti turunan. Nah, sekarang kita mau menjadikan kasus ini sebagai bentuk persamaan diferensial. Nah, kita baca dulu ya apa masalahnya. Kita punya percepatan benda jatuh karena gravitasi, ya percepatan di sini ya, perlu diingat ini adalah percepatan. Percepatan benda itu adalah 32 feet per second kuadrat. Di sini asumsinya tidak ada tahanan udara, jadi ya udah cuman gravitasi aja. Jadi benda jatuh hanya karena gravitasi. Jika suatu benda dilempar ke atas dari ketinggian 1000 feet, jadi ini kondisinya, ini kan percepatan benda jatuh ibaratnya ya. Jadi kalau misalnya benda yang dilempar dari atas ke bawah itu posisi awalnya adalah 1000 feet, kecepatan melemparnya itu juga adalah 50 feet per second. Kira-kira setelah 4 detik berapa kecepatan dan tinggi benda? Jadi benda itu udah sampai mana gitu, dengan kecepatan berapa. Kalau kita tuliskan diketahuinya, AT-nya adalah 32. Kita abaikan dulu satuannya. Nah, yang 1000 feet itu adalah posisi benda awal ya, mula-mula, sehingga itu adalah S0. Kemudian saat kita mau melemparnya itu ya ke bawah, itu kan ada kecepatan. Nah, kecepatan itu disebut V0 atau kecepatan awal, yaitu 50. Nah, sedangkan yang ditanya adalah kecepatan dan tinggi benda setelah 4 detik, otomatis itu adalah V4 dan S4. Oke. Nah, kita di sini percepatan itu karena ke bawah kita tulisnya itu negatif ya. Mungkin ini bisa dicek lagi, tapi di sini diasumsikan bahwa kalau dia ke bawah percepatannya negatif gitu ya, diasumsikan. Sehingga dari sini kita memperoleh ya. Jadi AT sama dengan negatif 32. Ini sebenarnya untuk tanda ini masalah arah ya, arahnya ke atas dan ke bawah. Jadi karena ini ke bawah diasumsikan negatif 32. Tapi coba mohon dicek lagi ini, saya sebenarnya agak lupa ya kalau percepatan itu kalau ke bawah itu negatif ya. Ya, mohon dikoreksi ya kalau misalnya ada yang keliru ini ya. Nah, sedangkan untuk turunan dari maksudnya adalah kita tahu tadi bahwa percepatan itu adalah turunan dari sebuah kecepatan ya, atau dv/dt itu adalah A. Nah, makanya kita bisa tulis dv/dt adalah min 32 juga. Nah, menggunakan metode pemisah variabel, kita bisa tuliskan di sini dv sama dengan negatif 32t. Nah, yang ini. Jadi dalam kondisi ini dt-nya kita kalikan ke sini ya. Lalu kita integralkan kiri kanan. Nah, lalu integral dari dv itu adalah vt. Lalu integral dari 32 dt adalah negatif 32t. Nah, akhirnya kita memperoleh nih sebuah persamaan atau fungsi untuk kecepatan. Namun di sini masih kecepatan umum ya, karena masih ada c yang belum diketahui. Nah, untuk mengetahui c kita gunakan kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya adalah 50. Maka kita substitusi di sini ya, V0 itu adalah min 32 dikali 0 ditambah c, dan ini yang sama dengan 50. Sehingga kita peroleh di sini ini kan 0 ya, 0 ditambah c adalah 50, maka c adalah 50.
Nah, ketika dapat C-nya 50, kita balikin lagi ke VT tadi. Ya, VT-nya menjadi min 32T ditambah ditambah 50. Nah, dengan demikian kita bisa cari V4 ya. Nah, karena ini udah lengkap, ini solusi atau rumus VT yang secara khususnya gitu. Nah, maka ketika kita ganti V4-nya, maka kita memperoleh kecepatan setelah 4 detik itu adalah negatif 78 feet per second. Karena arahnya ke bawah ya. Nah, sekarang kita akan menemukan fungsi S ya, atau fungsi ketinggian dalam kasus ini ya. Kita tahu bahwa V itu adalah turunan dari S, kan gitu. Nah, untuk menemukan S, ya kita bisa kalikan DT ini ke sini ya, sehingga kita punya DS sama dengan, ini dia saya kecepatan. Jadi kalau saya tuliskan DS per DT itu adalah VT. Nah, tadi si VT-nya kan udah dapat ya, negatif 32T tambah 50. Nah, ini kan fungsi T nih. Makanya DT-nya dikali ke sini, sehingga kita punya DS adalah min 32T tambah 50 dikali DT. Nah, kemudian kita kasih integral kiri kanan, ini jadinya S, ini min 16T kuadrat tambah 50T tambah C. Nah, ini akan menjadi sebuah fungsi ketinggian ya. Nah, karena masih ada C, kita gunakan ketinggian awal yaitu 1000. Nah, kita substitusi nih, S0 adalah 0 tambah 0 tambah C yang sama dengan 1000. Dengan demikian kita punya C adalah 1000. Ya udah, kita memperoleh sekarang fungsi fullnya itu adalah min 16T tambah 50. Ini kuadrat. Ini kuadratnya ketinggalan ya. Lalu sekarang ketika kita cari si S4, maka ya tinggal diganti ya. 16 kali 16 ini benar nggak ya, 944. Kita coba ya. Berarti 16 kali 16 256 min 256 tambah dengan 200 ditambah 1000. Ya benar ya, jadi hasilnya adalah 944 feet. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai pendahuluan persamaan diferensial. Untuk contoh soalnya sebenarnya bisa dilihat di buku Parsel terkait dengan persamaan diferensial yang menggunakan pencarian solusi dengan metode separasi variabel. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.